Oke, selamat datang Sobat Mesin semua di podcast perdana kita yaitu Mencast. Apa sih itu Mencast? Mencast adalah Mechanical Engineering Podcast yang dimana podcast ini itu bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa atau himpunan mahasiswa teknik mesin kepada teman-teman atau Sobat Mesin semua. Nah, di podcast perdana kita pada kali ini nih, kita kedatangan tamu spesial dan juga kita akan membahas hal yang spesial. Nah, mungkin sebelum gua kasih tahu bahasannya apa, mungkin biar enak kita kenal dulu kali ya, karena kan ini podcast perdana kita juga ya. Dan di sini gua Dimas Gandari Putra sebagai moderator, dan di sini kita kedatangan tamu spesial yang gue bilang tadi, dan mungkin bisa kenalan juga mas-masnya, silahkan. Oke, halo semua sobat mesin. Kenalin gue Kahimnya di HMM Poltek GT. Nama gue Resya Agasta. Gue sebagai Wakahim, nama gue Esa Pemudik dari 37 Mesin. Oke, punya IG kan ya mas ya? Punya. Oke, boleh di-spill kali mas IG-nya kali mas, buat relasi. Oke, IG gue tuh Resya Agasta, A-nya 2. Kalau gue Esa Agung P-nya 2. Oke, udah pada kenalan mungkin bisa langsung follow aja kali ya. Nanti juga ada nih tulisan di sini nih biar lebih jelas kalau misalnya bingung. Oke, yang gue bilang tadi mungkin bahasan pertama kita bakal spesial. Kenapa bisa spesial? Karena di sini kita bakal ngenalin apa sih itu himpunan mahasiswa mesin dan kira-kira apa aja sih yang ada di dalam himpunan mahasiswa teknik mesin. Oke, mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaan yang udah diajuin sama banyak orang mungkin teman-teman ya. Kira-kira nih mas, bisa sedikit cerita nggak sih tentang apa sih itu himpunan mahasiswa teknik mesin di Politeknik Gajah Tunggal? Terus untuk makna-makna yang ada di logo himpunan mahasiswa itu kira-kira apa, dan kira-kira untuk visinya itu sekarang itu himpunan mahasiswa teknik mesin Politeknik Gajah Tunggal mau dibawa kemana gitu mas? Bisa dijelaskan kali mas? Oke ya, terkait himpunan kita ini ya teman-teman. Jadi himpunan kita ini mungkin sejarahnya dulu kali ya Mas Adi. Oke, bisa. Sejarahnya dulu tuh kita tuh udah terbentuk bisa dibilang baru ya. Baru-baru dibentuk sama kita. Jadi udah sekitar dua angkatan lalu ya. Dua angkatan lalu tuh kita udah bentuk himpunan ini. Ya walaupun angkatan-angkatan awal tuh sebenarnya udah ada ya. Namun di tengah jalan mungkin ada kendala atau gimana, jadi mereka harus terpaksa diberhentikan. Namun ya di beberapa tahun ini kita coba untuk tingkatin lagi ya, untuk kita aktifkan lagi benar-benar. Nah sekarang itu di angkatan ketiga yang baru ya, untuk himpunan yang baru ini. Jadi apa ya tadi visi kali ya. Visi untuk kabinet kita, kabinet himpunan kita itu, kalau textbook yang kita bikin waktu itu ya, kita dipilih itu sebenarnya mewujudkan himpunan yang solid, inovatif dan berdaya saing tinggi ya, melalui kolaborasi dan juga pengembangan kompetensi secara berkelanjutan gitu maksudnya. Jadi kita tuh pengennya himpunan tuh bukan hanya sekedar buat kayak kumpul-kumpul apa, buat nongkrong-nongkrong, itu juga asik, itu pasti ada ya kan, pasti ada terus itu. Tapi di lain sisi itu kita juga harus bisa ningkatin diri lah, improve gitu loh dari mahasiswa mesin tuh ya. Jadi pandangan itu nggak cuma kita nongkrong-nongkrong aja, kita juga bisa ngembangin diri gitu kan. Kalau untuk logo, kita logonya sih sebenarnya udah yang ini nih. Logo tuh kita udah ya. Ini juga bikin tuh ya pas ya kita buat aktifin 2 tahun lalu itu ya, bareng-bareng berembuk. Itu sebenarnya artinya tuh sebenarnya kita tuh pakai gambar roda gigi di sini ya. Roda gigi ya, kita gear gitu kan. Gear itu kan di sini bergeraknya secara berputar ya tadinya. Jadi itu melambangkan gear ini tuh bahwa setiap mahasiswa mesin tuh harus bisa berputar seiring perkembangan zaman. Mantap banget Mas Kahim. Kita harus berinovasi, kita harus mengikuti perkembangan yang ada gitu loh. Jadi sebagai mahasiswa mesin tuh nggak boleh stagnan di situ aja. Jadi harus ngikutin perkembangan, harus ngikutin apa nih yang lagi di mesin gitu kan. Kita harus tetap ngikutin gitu lah, improve diri gitu. Terkait dengan jumlah roda giginya, di sini ada 8 jumlah roda gigi nih. 8 itu kenapa Sa? Karena kita di sini ngejunjung yang namanya 8 di Poltek GT. Iya. Jadi tetap nggak lepas dari nilai-nilai luhur kampus ya mas ya. Tuh. Oke, mantap banget nih mas. Itu dia. Dan kira-kira ada warna kuning itu kenapa tuh mas kita bisa milih warna kuning pas pembuatan tuh mas? Oh, kalau warna kuning tuh melambangkan keberanian. Oke. Ya, jadi harus berani ya berarti ya. Kalau nggak berani ini sih. Bener gak sih? Oke, benar-benar sejarah lumayan panjang ya. Berarti sempat diberhentiin ya himpunan mahasiswa mesin itu ya. Tahun itu. Dan 2 tahun yang lalu baru dibuat lagi dan sekarang udah tahun ketiga. Betul. Oke. Sekarang yang dari gue dengar nih ya, kan katanya ini kabinet ya. Kira-kira punya nama gak sih kabinet ini itu? Biar kita semua tahu gitu kan, kayak misalnya
ada kabinet Indonesia Maju, kabinet Indonesia Emas. Nah kalau di sini tuh kira-kira namanya apa gitu ya? Biar tahu gitu. Oke, nama kabinet kita ya. Ya. Ini sekalian perkenalan kali ya ke Oke, anak-anak boleh, Mas. semua ya kan, anak-anak Potek GT gitu. Kabinet mesin kita itu kita namain kabinet mesin Mandala. Kok Mandala gitu mas? Nah. Emang sedikit familiar tapi kenapa tetap dipilih gitu dari kata Mandala? Mandala itu ya, Mandala itu sebenarnya itu kalimat Yunani, Oke. ya kan sejarah gitulah. Bahasa-bahasa dulu itu artinya itu kekuatan dari dalam. Buh, Ya gak? Dalam banget gak sih, dalam banget. kelas banget ya. banget kelas. Kekuatan dari dalam tuh maksudnya gimana sih kayak? Jadi tuh kita tuh mesin itu tuh harus bisa memilih kekuatan sendiri, Oke. bisa mandiri, Oke. bisa apa ya independen lah dalam mengembangkan diri gitu loh. Bagi Oke, setiap oke. himpunan bagi setiap anggota himpunan ada gitu. Jadi kita nggak kayak misalnya bergantung kepada orang lain, jadi kita bisa ngurus himpunan kita sendiri gitu. Oke. Mandala juga bukan sekedar arti dari bahasa Yunani ya. Mandiri itu Mandala tuh singkatan dari mandiri dalam segala. Asik. Ternyata bisa dimasuk singkatan juga ya. Oke. Mantap juga nih mas-mas kita kali ini ya. Masuk. Dan terus kalau untuk sosial media sendiri dari himpunan mas-mas itu ada nggak sih mas? Ada dong. Ada. Namanya itu boleh dicek di Instagram, namanya mesin_potek GT. Oke, bisa langsung follow aja ya mas ya. Ada apa aja tuh sih? Oke. Ada apa aja sih? Ada. Kira-kira iya tuh, bener tuh. Ada apa aja sih mas dalam IG-nya tuh kira-kira? Itu kayak macam-macam kegiatan kita yang udah dilaksanain selama beberapa tahun ke belakang, rekap beberapa tahun ke belakang, acara-acara kita tuangin di situ. Kita upload di situ. Biar nggak ketinggalan berarti langsung aja follow kali ya. Betul. Oke, mantep banget nih. Terus kira-kira nih mas, yang namanya himpunan ya, yang namanya sebuah organisasi kan pasti punya kegiatan lah, atau bisa bila kita proker atau apalah itu ya, atau kita sebut RKT. Dan kira-kira bisa di-spill nggak sih mas sedikit supaya teman-teman himpunan tuh atau teman-teman atau keluarga mesin kita atau sobat mesin kita tahu nih, kira-kira apa aja sih kira-kira agenda yang ada di mesin. Tapi kalau bisa jangan di-spill semuanya, biar biar mereka tahu dengan berjalannya waktu lah. Kira-kira agenda yang paling wah lah yang kita kasih tahu. Kira-kira ada agenda apa nih mas? Boleh, boleh sih. Mungkin yang utama ya, kita di mesin Potek GT ini ada yang namanya trofeo. Itu tuh kayak angkat dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu berlomba bersama buat berkompetisi buat dapat gelar juara di trofeo ini. Trofeo besar. Trofeo besar. Iya. Oke. Terus ada PEC sama POM. Apa tuh mas? PEC. POM itu apa? Pom bensin apa? Gimana nih? Bukan dong. Apa tuh? PEC itu PGT Engineering Competition. Mantap. Di mana kita itu di PEC ini adalah lomba buat ningkatin soft skill kita. Ada 2 cabang lomba tahun kemarin. Apa aja tuh mas? Yang pertama tuh ada lomba esai sama 3D design ya mas. Iya, Ada 3D design. Itu buat ningkatin bakat-bakat yang ada di dalam diri kita lah. Oke. Itu kan dari unggulan ya mas ya. Iya. Nah kira-kira kan kita semua tahu lah ya, sobat mesin juga paling udah tahu lah apa sih yang khas dari mesin itu kan solid yang tinggi ya. Iya. Solidarity Forever. Nah kira-kira nih mas, ada nggak sih mas agenda atau suatu acara yang dimiliki himpunan yang kira-kira itu bisa ngerekatin silaturahmi sekalipun dengan alumni gitu mas? Kira-kira ada nggak mas agendanya mas? Oh ada itu tentu ada ya, tentu ada. Tentu ada yang bisa. Jadi itu setiap tahun biasanya itu kita emang ngadain acara kumpul bareng semuanya gitu loh. Oke. Kayak semacam akrab, malam keakraban gitu loh. Jadi nanti kita mungkin ya ngundang dari alumni-alumni yang udah lama gitu kan, kita ajak, kita kumpul bareng-bareng, kita bisa jalan-jalan kemana gitu kan, kita nginep di suatu tempat. Jadi nanti kita ngadain acara bareng-bareng lagi gitu sama mereka, ningkatin keakraban gitu. Mantep banget ya. Terus ya kita tahu sendiri lah ya, kelas kita kan juga atau kampus kita ya, Politeknik Jatimulya ini kan bisa dibilang semi kedinasan, semi kedinasan karena kita punya ikatan dinas juga, dan kita juga dalam kegiatan kampus sehari-hari ada yang namanya uniform atau seragam. Nah kira-kira nih mas, ada nggak sih mas bedanya antara himpunan yang ada di sini atau himpunan yang di sini sama himpunan di luar itu, kira-kira ada nggak sih mas perbedaannya? Kalau misalnya ada gitu mas, kira-kira apa mas yang beda tuh? Bedanya. Jadi paling ya kalau di kita tuh lebih apa ya, disiplin aja sih mas. Kalau mungkin pandangan orang kali ya, kalau mahasiswa mesin gitu di luar yang mungkin
ada apa ya, gondrong, Iya. ya kan. Iya, kan biasanya terkenal sama yang sepupu kampus Yoi, gimana sih ya? itu dia. Apalagi anak teknik ya. Nggak gondrong kan nggak sangar katanya. Tapi Kondes nggak sangat. iya, tapi gimana nih ya? Kita beda ya. Nah itu dia Mas Odi, mungkin kita bedanya di situ. Mungkin kita emang jiwanya tuh jiwa mesin, ya kan, jiwanya tuh berani mesin, ya kan. Nakal mesin sih. Oh iya. Ya kan? Tapi kita ya dari penampilan kita harus tetap disiplin, ikutin bagaimana aturan kampus ini gitu. Oke, mantap banget. Jadi tetap ya senakal-nakalnya kita kalau kata Mas Kaim tetap harus tetap disiplin dimanapun kita berada. Yoi. Berani boleh, nakal boleh, yang penting harus disiplin. Yoi, pasti. Tetap nih. Nah terus nih nextnya nih ada pertanyaan lagi nih. Nah gimana nih caranya kalau misalnya ada mahasiswa baru nih, Iya. apalagi kan ya tahun-tahun ajaran baru seperti sekarang ini kan Iya. ada kita sebutlah maba lah ya, Iya. mahasiswa baru. Nah kira-kira kalau misalnya maba mau join, kira-kira stepnya itu gimana sih Mas? Apa udah misalnya masuk teknik mesin itu udah join langsung himpunan apa gimana? Itu kira-kira gimana nih Mas? Ya bisa. Langsung aja kalau misalnya kita kan sering selalu ngadain kayak kumpulan rutin gitu. Nah, boleh langsung gabung aja, jangan canggung, jangan kaku lah sama kita. Ya. Nah, selagi kita di luar kampus, kita udah bukan kating kalian lah itu kan ya. Oke. Tapi tetap harus respect. Nice ya. Kita tetap membuka diri, kita tetap enjoy, gak ada senioritas, tapi tetap junjung tinggi. Respect. Oke. Terus mungkin ya kita udah kenal juga sama teknik mesin, sama mahasiswa mesin juga. Mungkin mas-masnya bisa minum dulu kali ya. Di sini kan kita ada gelas nih, bagus banget nih. Keren nih gelasnya. Dan kira-kira sebelum minum nih Mas, sorry nih Mas ya. Ini gue lihat-lihat desainnya keren ya. Asli pasti dong. Kira-kira siapa sih yang desain? Oh ini dari bagian multimedia, bagian HMM kita. Oke, boleh banget ya. Oke, mari Mas yang minum Mas. Kalau mau pesen langsung aja, jangan lupa. Bisa juga ya, benar. Iya. Kita bisa open just tip lah ya. Iya, bisa dong. Oke Mas, terus kira-kira nih Mas, dari yang kita tahu nih Mas, kira-kira Mas kan udah ngejabat berapa lama sih Mas kira-kira? Kalau kita hitungannya baru sih misalnya. Baru ya? Baru berapa? 4 bulan, 5 bulan? Agustus berarti. 4 bulan lah ya? 4 bulan. Iya 4 bulan. Oke, baru 4 bulan ya. Hmm. Nah kira-kira nih Mas, ini kan baru ya, tapi kan yang namanya tantangan kan tetap ada tuh Mas. Iya. Kira-kira selama 4 bulan inilah, walaupun belum lama gitu ya ibaratnya, kira-kira tantangan apa aja sih Mas yang udah dihadapi sama Mas Kahim dan Mas Wakahim juga? Tantangan ya maksudnya. Wah tantangan sih banyak banget ya saya. Parah sih, parah. Kalau tantangan tuh pastilah di setiap penjabatan ketua waktu tuh pasti ada lah ya. Pasti ada ya. Contohnya misal ya kan, ada kayak halangan setiap proker ya kan, kita mau lakuin proker ini pasti ada aja tuh halangan itu, ya kan. Dan juga yang kedua anggota yang misalnya sulit diatur gitu kan, ya kan. Apalagi yang mereka yang mungkin ada keperluan lain, jadi kita tuh nggak bisa maksa mereka gitu. Walaupun di lain sisi kita butuh mereka untuk membantu Iya, paham. berjalannya acara begitu kan. Nah yang ketiga pun ya apa ya, mungkin solidaritinya kan tetap, emang kita kan mesin harus solid banget Iya, kan, harus solid. solid. Itu kan Pasti. solidarity forever kan. Tapi juga di lain sisi ada teman-teman yang emang notabene kita tuh harus ekstra ngajaknya gitu loh. Mereka loh Susah digerakin lah ya. Susah digerakin itu loh. Kayak roda gigi kan kadang-kadang macet, kadang-kadang malah nggak gerak kadang-kadang ya. Itu dia. Nah itu tuh harus apa ya, ekstra gitu ngajaknya gitu. Kita kan emang niatnya kan pengen nyatuin semuanya. Nggak boleh ada yang kayak misalnya sendiri, harus semua itu harus bareng gitu loh. Jadi susah nanti kalau misalnya satunya tuh kurang atau gimana gitu. Oke, itu ya Mas ya kira-kira ya Mas. Terus untuk terakhir aja kali ya Mas ya mungkin ya. Karena kita udah kenalan juga, kita udah tahu nama kabinetnya apa, ketuanya siapa, terus program dalamnya apa. Kira-kira ada pesan-pesan yang mau disampaikan ya Mas buat teman-teman sobat mesin kita maupun di Pajak Jawa Tengah ataupun di himpunan yang lain. Kira-kira ada pesan nggak Mas? Boleh. Pertama mungkin dari Mas Kaim dulu ya. Boleh. Oke, jadi pesan-pesan ya buat para anggota himpunan dan mahasiswa dari mesin buat Teknik Gaji Tunggal. Buat teman-teman semua, mungkin solid terus. Itu pertama harus mesin solid terus. Inovatif seperti visi saya tadi. Jangan sampai kita tuh stagnan di level kita sekarang. Kita harus terus berkembang. Dan yang terakhir harus berkembang. Oke, mantap Gimana? banget. Berarti solid, inovatif dan selalu berkembang ya Mas ya. Mantap banget. Oke, next Mas Wakian kira-kira apa nih? Kalau dari gue mungkin satu aja ya. Teknik mesin jangan manja. Ngeri banget. Ngeri nggak? Oh iya. Teknik mesin nggak boleh manja. Teknik nggak boleh manja. Udah
dari zaman dulu kita dikenal keras kan sih, tapi tetap respect nomor satu, sopan nomor satu. Yoi, itu dia. Oke, mungkin itu saja kali ya sesi perkenalan kita pada kali ini. Mungkin bisa nambah kenal dengan siapa kita dan juga kira-kira apa aja sih kita itu. Dan mungkin see you in next video mungkin ya teman-teman. Pada sobat mesin, kira-kira Mencast sampai di sini. See you in the next video. Bye.